bagi saya berbahaya saat itu dan membuat hati saya itu nggak damai. Namun akhirnya saya bisa menemukan suatu kedamaian. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Eunike Dewi. Pekerjaan sehari-hari saya seorang karyawati dan saya anggota GKI Jemaat Karangsaru dan saya ambil bagian di paduan suara. Natal menurut saya adalah kedamaian, karena sebenarnya Natal itu adalah suatu peristiwa penyampaian pesan kedamaian untuk dunia ini melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri itu adalah damai. Sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki tugas untuk bisa menyampaikan kedamaian itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pertanyaannya, mampukah kita melakukan itu? Jika kita ingin untuk dapat menyampaikan pesan Natal itu, yaitu damai, kita juga harus mau diubahkan, kita harus memiliki karakter serupa dengan Kristus. Damai itu adalah ketika kita bisa menerima situasi, kondisi di mana kita berada dalam suatu keadaan. Nah, saya singkat, itu kalau kita bisa menerima segala sesuatu itu, kita ada kuncinya yaitu BBM. Untuk bisa merasakan damai itu. B yang pertama adalah bersyukur. B yang kedua adalah berserah, menerima keadaan kita. Yang ketiga adalah mengampuni. Wah, pernah sekali itu. Itu kejadian saya waktu Mei 1998. Saat itu benar-benar saya mengalami suatu peristiwa, suatu kejadian yang saat itu nggak ada damai, tapi juga mencekam dalam hidup saya. Itu suatu hal yang sangat bagi saya berbahaya saat itu dan membuat hati saya itu nggak damai. Namun akhirnya saya bisa menemukan suatu kedamaian. Begini ceritanya. Waktu itu saya menempuh pendidikan, saya studi di Surabaya. Nah, pada Mei 98 itu ada kerusuhan besar. Kerusuhan itu pada saat itu benar-benar negara dalam kondisi yang tidak kondusif, perbankan juga tidak kondusif. Nah, karena perkuliahan dihentikan, otomatis saya kembali ke kota saya di Semarang. Namun, apa daya, uang yang ada di bank tidak bisa keluar. Karena apa? Masalah tadi itu ya, karena ada kerusuhan, perbankan juga chaos. Nah, uang yang ada di dompet saya cuma tinggal 20.500. Waktu itu saya bingung, saya harus pulang ke Semarang naik apa? Satu-satunya yang cukup ongkosnya itu adalah naik kereta ekonomi. Nah, saya beranikan saya naik taksi dari kos saya untuk ke stasiun, itu sekitar 3.500 biayanya. Kemudian sampai di sana, sebelumnya perjalanannya itu ada satu hal yang mencekam, yaitu ketika taksi saya melintas, itu di jalan yang ada kerusuhan itu, kaca saya itu dilihat-lihat. Apakah ada etnis Tionghoa yang saat itu lewat? Karena memang saat kejadian kerusuhan itu kan targetnya adalah etnis Tionghoa. Waktu itu saya di taksi, saya berdoa, cuman saya bilang, Tuhan tutup bungkus saya, lindungi, sertailah perjalanan saya sehingga saya selamat. Saya saat itu bingung sekali ya. Ternyata entah bagaimana Tuhan mengubah rupa dan wajah saya, tiba-tiba orang yang melihat saya itu membiarkan taksi saya tetap melaju. Sampailah saya di stasiun Pasar Turi. Sampai di sana orang-orang itu melihat saya seperti, ini kan target yang kita cari. Saya sudah bingung waktu itu, aduh gimana ya ini. Tapi mereka melihat saya tuh tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman melihat. Terus kemudian saya beranikan untuk membeli koran, notabene untuk menutup wajah saya. Padahal waktu itu saya sudah pakai sweater, celana panjang untuk menutup warna kulit. Kemudian saya beli tiket, saya menunggu, saya bentangkan koran untuk menutup wajah saya. Kemudian ketika saya masuk ke gerbong, karena sudah jadwal untuk berangkat ke Semarang, itu kereta jurusan ke Jakarta ya, nantinya hanya transit di Semarang saja.
Kemudian ketika saya masuk, saya duduk di kelas ekonomi itu, tiba-tiba ada rokok menyala, dilemparkan ke arah saya. Tapi puji Tuhan, rokok itu tidak sama sekali mengenai saya. Rokok itu jatuh tepat di samping saya, masih menyala itu. Kemudian banyak orang lalu lalang, dan ada satu wanita separuh baya dengan logat daerah di Jawa Timur ya. Dia mencoba mengusik orang-orang satu gerbong, mengatakan, ini ada etnis Tionghoa yang di sini, ini ada gadis Cina di sini, ini mau diapakan? Saat itu saya benar-benar sudah lemes. Saya nggak tahu, mungkin itu akhir hidup saya atau gimana. Saya cuma terdiam duduk. Tiba-tiba masuklah seseorang laki-laki yang badannya tinggi gede, hitam legam, tatonya itu dari leher sampai ke pergelangan tangan. Karena waktu itu dia cuma mengenakan t-shirt ya. Tiba-tiba dia duduk di samping saya tambah lemes. Aduh, ini mungkin orang yang mau menghabisi saya. Saya sudah pasrah aja. Tiba-tiba dia malah bilang, kalian nggak usah paksa keponakan saya untuk membeli sesuatu di sini atau apapun. Ini keponakan saya, kalau dia nggak mau ya sudah, biarin. Saya kaget, orang ini mengakui saya sebagai keponakannya. Sepanjang jalan saya cuma diam, saya nggak berani ngapa-ngapain. Justru bapak tadi mengatakan, Dek, kamu lapar, kamu haus, saya belikan kamu makan, saya belikan kamu minum. Namun saya nggak mau, karena saya pikir enggak lah, wong namanya kondisi seperti itu tuh lapar, haus juga nggak kerasa, karena takut. 3 jam aja rasanya, aduh, kok lama banget ya nggak nyampe-nyampe gitu. Kemudian dia banyak cerita kehidupan keluarga dia, yang notabene juga nggak benar semua pekerjaannya. Tapi dia berkata, nggak usah takut Dek, saya nanti akan antar kamu, saya jagain kamu sampai di Semarang. Kemudian nggak terasa, tiba-tiba ada suara bahwa itu sudah sampai di stasiun Tawang, Semarang. Ketika saya mau turun, itu orang di bawah-bawah itu, di samping-samping itu tidur sepanjang perjalanan tadi. Saya nggak tahu, seperti mereka itu nggak sadar semua, jadi tidur semua. Jadi situasinya itu hanya ada saya, bapak tadi, yaitu malaikat tak bersayap yang menolong saya, dan seorang ibu tadi. Kemudian saya turun diantar oleh beliau. Dia cuma mengatakan, kalau masih ada umur panjang, kita akan ketemu lagi. Padahal saya tuh waktu itu karena saking takutnya, situasinya seperti itu mencekam, saya tuh sampai nggak sempat menanyakan namanya siapa. Saya cuma mengucapkan, terima kasih Pak. Kemudian saya keluar dari gerbong itu. Saya betul-betul merasa waktu itu dia menyelamatkan saya. Saya berutang nyawa sama beliau. Dan saya percaya kalau Tuhan masih memberikan saya kehidupan, pasti Tuhan masih memiliki rencana dalam hidup saya. Dari situ saya mau mengatakan bahwa kehadiran Tuhan ke dunia membawa damai dalam hidup kita. Dan kini saatnya kita juga membawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Menolong mereka yang membutuhkan, menghindari pertikaian, dan memilih untuk mengampuni. Menjadi saluran kasih Kristus. Harapan saya dari kesaksian ini dapat memberkati dan juga banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan, karena dulu, sekarang, dan yang akan datang, mujizat Tuhan tetap akan ada untuk kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin.